Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Teori Akuntansi akan menjelaskan materi mengenai aset. Kelompok kami terdiri dari Ika Koiri, Intan Standingrum, Aninda Syahriani, dan Faradisa Windirosita. Definisi aset. The IASB atau ASB Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, paragraf 49 mendefinisikan aset sebagai berikut. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Menurut para ahli, 1. Paton. Kekayaan adalah sesuatu dalam bentuk barang atau lainnya yang dimiliki perusahaan tertentu yang mempunyai nilai bagi perusahaan. 2. Paton dan Littleton. Aset merupakan sejumlah potensi jasa yang dapat dipertukarkan yang memberikan potensi jasa yang lain bagi perusahaan. 3. Fetter. Aset merupakan sejumlah potensi jasa yang dapat diubah, dipertukarkan, dan disimpan untuk di masa yang akan datang. 1. Karakteristik aset. Manfaat ekonomi di masa yang akan datang atau future economic benefit. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa mendatang yang cukup pasti. FASB menyatakan bahwa aset adalah sumber ekonomi karena potensi jasa atau utilitas yang melekat di dalamnya, yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upayanya untuk mendatangkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan pertukaran. Dikuasainya atau dikendalikan entitas. Manfaat ekonomi harus dikendalikan oleh badan yang bersangkutan untuk memenuhi syarat sebagai aset. Kepemilikan mempunyai makna yuridis atau legal, yaitu untuk memiliki suatu objek diperlukan proses yang disebut transfer hak milik. Kontrol memiliki harta tidak mutlak. Tujuan akuntansi tidak tercapai dengan berfokus pada ketepatan konsep hukum, melainkan dengan berkonsentrasi pada substansi ekonomi dari transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. Akibat transaksi atau kejadian masa lalu, aset harus dikontrol oleh entitas pelaporan sebagai akibat peristiwa masa lalu. Transaksi kejadian di masa lalu merupakan syarat perlu, tetapi tidak merupakan syarat cukup untuk pengakuan aset. Aset dapat dipengaruhi oleh keadaan di luar kemampuan kesatuan usaha untuk mengendalikannya. Contohnya adalah kenaikan harga, perubahan tingkat bunga, pertumbuhan alamiah atau akresi, penyusutan, pencurian, huru-hara, kecelakaan, dan bencana alam. Dapat dipertukarkan. Dapat dipertukarkan berarti item tersebut terpisah dari perusahaan dan bahwa nilai disposalnya terpisah dari nilai perusahaan. Aset yang secara khusus terpengaruh oleh kondisi tersebut adalah goodwill, karena tidak dapat dijual secara terpisah dengan aset lainnya. Dalam perhitungannya, kinerja perusahaan di masa lalu dapat digunakan menjadi dasar. Nilai pasti untuk goodwill tidak sama dengan nilai aset lain dan utang. Bagi pihak yang menentang kondisi dapat dipertukarkan, berpendapat bahwa pertukaran hanyalah salah satu cara untuk memperoleh keuntungan atau manfaat dari aset. Pengakuan suatu aset dalam neraca keuangan biasanya melibatkan recognition rules atau peraturan pengakuan. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa aset yang bersangkutan benar-benar ada dan pencatatan yang dilakukan pada balance sheet menghasilkan informasi yang relevan dan terpercaya. Peraturan pengakuan dapat dinyatakan secara informal melalui konvensi atau hukum tidak tertulis. Perbedaan peraturan pengakuan merupakan peraturan spesifik untuk mengidentifikasi suatu aset, sedangkan kriteria pengakuan merupakan panduan umum dalam membuat suatu peraturan pengakuan serta panduan dalam pengakuan aset yang menyediakan bantuan dibandingkan dengan peraturan spesifik. Kriteria pengakuan menggabungkan pertimbangan antara kemungkinan manfaat ekonomi yang akan datang serta untuk memenuhi syarat pengakuan. Suatu aset harus dapat diukur secara andal. Tidak semua kriteria ini terdapat dalam framework dan beberapa hanya memiliki sedikit dasar teoritis.
Pengakuan kriteria pertama dapat diandalkan sesuai dengan ketentuan hukum. Pengakuan beberapa aset tergantung pada konsep legal dari aset tersebut. Kriteria ini berhubungan dengan relevansi dan keandalan dari informasi akuntansi. Kontrol digunakan untuk menentukan keberadaan aset. Meskipun demikian, hak legal yang terlewatkan secara umum menunjukkan terlewatkannya pengendalian dan dapat digunakan dalam penentuan kapan mengakui keberadaan aset. Yang kedua, berasal dari kejadian atau transaksi yang mempunyai substansi ekonomik. Memastikan substansi ekonomi dari transaksi berkaitan dengan tujuan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Materialitas juga merupakan salah satu faktor, yaitu jika peristiwa ini signifikan secara ekonomis, maka cukup penting untuk mencatat dan melaporkan. Terkadang kriteria substansi ekonomik berlawanan dengan hukum. 3. Menggunakan konsep konservatisme atau prinsip kehati-hatian. Dalam framework dinyatakan dalam ayat 37, kehati-hatian adalah penyertaan kadar kehati-hatian dalam pelaksanaan pertimbangan yang diperlukan dalam membuat estimasi dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau pendapatan tidak berlebihan dan kewajiban atau beban tidak dinilai terlalu rendah. Dasar pengakuan, dasar pengukuran aset berwujud GAAP historical cost. IASB memungkinkan tetapi tidak mengharuskan menggunakan current value revaluation yang didasarkan pada nilai pasar yang diberikan ahli, diestimasi berdasarkan income atau depreciate replace cost. Manajer dapat menentukan untuk menggunakan cost atau nilai wajar. Dalam IAS 40, pernyataan standar akuntansi keuangan atau keuangan nomor PSAK 16 revisi 2007 adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang mengatur tentang perlakuan akuntansi tetap. PSAK 16 hampir sepenuhnya mengadopsi IAS 16. Dasar pengukuran aset tidak berwujud, harga perolehan. Dalam IAS 38 para 24, aktiva tidak berwujud tidak mempunyai harga pasar, dan aktiva tetap tidak berwujud yang dibentuk sendiri tidak boleh diakui meskipun mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Standar akuntansi mengharuskan mengukur aset tidak berwujud awalnya sebesar hanya harga perolehan. Penggunaan model nilai saat ini untuk aset tidak berwujud jarang digunakan. IAS 38 paragraf 75 memperbolehkan model revaluasi. Dasar pengukuran aset finansial sesuai dengan IAS 39, penyajian aset dan liabilitas finansial dilakukan secara terpisah. Menurut FASB dan IASB, derivatif harus diukur pada nilai wajar, mempertimbangkan manfaat pengambilan keputusan. Nilai wajar adalah jumlah aset yang dapat dipertukarkan atau pelunasan kewajiban di antara dua pihak tanpa adanya batasan apapun. Klasifikasi pengukuran aset finansial dalam jenis aset keuangan dan metode pengukurannya. Utang dan piutang, metode pengukurannya amortis cost. Investasi jangka panjang, metode pengukurannya amortis cost. Investasi jangka pendek, metode pengukurannya nilai wajar, pengakuan gain dan loss pada ekuitas. Dan terakhir, financial asset yang diperdagangkan, metode pengukurannya nilai wajar, pengakuan gain dan loss pada laporan laba rugi. Tantangan bagi penyusun standar. Model pengukuran yang digunakan. Pengukuran. 1. Pengukuran awal. Nilai wajar merupakan harga transaksi aktual atau yang diestimasi pada saat berlangsungnya transaksi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, yang memiliki pengetahuan yang cukup atas aset keuangan yang diukur. 2. Pengukuran selanjutnya. Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan menggunakan salah satu di antara 3 metode, yaitu metode biaya atau cost, biaya teramortisasi atau amortis cost, dan nilai wajar atau fair value. Subsequent measurement menggunakan metode cost ketika suatu instrumen tidak dapat diukur pada nilai wajarnya, sehingga laba rugi yang belum terrealisasi tidak akan dicatat atau diakui, namun laba atau rugi akan diakui ketika investasi dalam kategori ini dijual atau dihapus. Pengukuran nilai wajar. FAS 157
Fair value measurements menyediakan beberapa contoh teknik valuasi yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar atau fair value, yaitu A. The market approach, penggunaan informasi dan harga yang dapat diobservasi dari transaksi aktual untuk aset atau kewajiban yang identik, mirip atau yang dapat diperbandingkan. B. Income approach, konversi atau jumlah di masa yang akan datang seperti aliran kas atau earnings menjadi jumlah tunggal yang didiskontokan pada masa sekarang. Yang C. Cost approach, jumlah yang saat ini akan diperlukan untuk menggantikan kapasitas jasa aset tersebut, kos penggantian saat ini, atau current replace cost. Hierarki nilai wajar. Level 1, menggunakan harga yang dikutip untuk aset dan kewajiban yang identik pada referensi pasar aktif di mana informasi tersebut tersedia. Harga yang dikutip tidak boleh disesuaikan. Level 2, jika harga yang dikutip untuk aset dan kewajiban pada referensi pasar aktif tidak tersedia, nilai wajar harus diestimasi berdasarkan harga yang dikutip untuk aset atau kewajiban yang serupa atau mirip pada pasar aktif, disesuaikan sepatasnya sesuai dengan perbedaannya. Level 3, jika harga yang dikutip untuk aset dan kewajiban yang sama dan serupa atau mirip pada pasar aktif tidak tersedia, atau jika perbedaan antara aset dan kewajiban yang mirip tidak secara objektif tersedia, nilai wajar harus diestimasi menggunakan teknik penilaian berganda bersesuaian dengan pendekatan pasar, income, dan cost. Isu bagi auditor. Auditor perlu memahami berbagai model penilaian dan proses manajemen untuk menentukan input yang digunakan untuk pengukuran yang digunakan. Untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, auditor perlu memahami proses dan pengendalian penentuan fair value dan melakukan judgement apakah metode pengukuran klien sudah memadai untuk menghasilkan pengukuran fair value yang reasonable. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.